Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari grup karya dan beberapa yang di request. Langsung saja ke saham pertama, Witton yang ditutup di harga 82 terkoreksi 5,74%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya Witton akumulasi. Witton saat ini ada potensi koreksi dulu. Keberapa nih koreksinya? Kalau melihat pandangan seperti ini maksimal sih 75. Maksimal 75 76 itulah ya. Lihat. Tapi seperti yang diketahui ya, fundamentalnya belum bagus. Ini juga kalau nggak salah naik gara-gara sentimen Danantara mau diambil alih. Kalau berhitung cara teknikal ya nawar aja di bawah. Menurut saya nawar. Dekat 75 itulah beli. Jebol 75, 74 buang atau 73. Itu aja dulu untuk Witton. Masih naik nggak? Perkiraan masih bisa naik. Kenapa? Karena ini baru angkatan pertama. Harusnya ada tarikan sekali lagi lah. Ya. Untuk Witton. Lanjut. WG yang ditutup terkoreksi 4,91% ke harga 58. Asing net sell. Kalau di broker semuanya WG di distribusi. WG juga, waduh jangan dulu deh. Wait and see dulu. Kecuali dia balik ke atas 60. Hari besok. Tutup di atas 60, Bapak Ibu perhatikan. Di bawah itu jangan dulu. Ya, wait and see. Boleh nggak saya beli dekat-dekat 50? Kalau Bapak Ibu siap, kalau dia lengket di 50 silahkan. Itu aja dulu untuk WG. Menurut saya nunggu dia di atas lagi 60 bergerak baru. Bapak Ibu perhatikan dengan target arah 70.72. Nah, ini target arahnya. Ya. Untuk WG. Itu aja untuk WG. Lanjut. ADI yang ditutup di harga 276 terkoreksi 5,47%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya ADI di distribusi. ADI kena puncak 300 dan koreksi wajar ya. Apalagi dia naik dari 160 tuh, hampir 100% dia naik. Jadi saat ini untuk ADI koreksi dulu lah ya. Bisa sampai 238, 240 EMA 200-nya ini. Ya 250, 238 nih lah. Ditutup aja nih, nggak usah pakai ini. Kalau sampai jebol 238 tuh indikasi lemah lah. ADI kalau berminat beli ADI karena ini sudah bisa dipastikan memutuskan trendline downtrendnya, sudah breakout, sudah confirm uptrend, tapi jangan berharap juga uptrendnya lalu sampai 500, 700, 800 yang sangkut atas selalu berharap ini langsung naik terus, gak ada koreksinya ya. Kalau pandangan saya, kalau memang sentimen Danantara itu bener kan diambil alih, ya sideways dulu lah dia sebelum bangkit, sebelum swing high atau bisa dibilang web 3-nya. Web 3 harusnya sama dengan web 1 nih. Nah, ini kepanjangan nih. Minimal sama dengan biasanya. Target 400 tuh. Pas kebetulan di situ ada persimpangan jalan. Itu aja dulu. Kalau mau beli ADI ya sebaiknya nawar. Apalagi candle 3 hari ke belakang minggu lalu itu candlenya evening star. Kebalikan morning star yang di bawah. Nih yang seperti ini nih morning star. Terus dia naik ya nggak selalu seperti ini ya. Tapi pola ini nih biasanya naik sahamnya. Nah ini biasanya sahamnya turun. Hati-hati kalau dijebol 238. Kalau mau beli ya dekat mepet-mepet support lah. 250 sampai 240 itu area beli. Kalau tertarik ADI. Karena pandangan saya ADI sideways. Lanjut PTPP yang ditutup di harga 390 terkoreksi 4,41%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya PTPP di distribusi. PTPP kena puncak juga wajar koreksi. Ya. Dan dia juga sudah naik hampir 100% dalam 3 minggu, 4 minggu apa? Ya sebulan lah. Dari Maret ya. Lebih sebulan nih. Jadi wajar kalau koreksi. Ini sentimen Danantara juga kemarin. Cuman saya nggak perhatikan TPP. Dan trendline downtrend. Kita hitung. Nah. Apakah bisa mantu di EMA 200? Mudah-mudahan ya. Karena trendline downtrendnya pas kebetulan. Di neckline-nya 364, 370. Kita lihat di situ apakah bertahan. Kalau nggak bertahan, maksimal turun. Kalau memang masih mau uptrend ya. Swing low-nya itu ya 320. Kita lihat apakah di 360-an ini, 370 atau 320, 330.
Coba hitung dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Nah, pas kebetulan juga ya. Di Fibonacci 38 sama 50. Kalau ke 61,8 sih golden ratio-nya terlalu dalam. Kalau saya lihat karena ini agak volatil bisa seperti ini. Bisa lanjut turun. Bisa sideways-nya di bawah 376. Tapi kita lihat aja ke depannya dulu. Masih naik nggak? Harusnya masih naik. Harusnya masih naik. Untuk PTPP bukannya naik besok seminggu langsung naik ya. Ya ada pola turunannya dulu baru mungkin naik. Entah itu mantulnya nanti di 360-an atau di 320-an. Ya, karena ya seperti itu memang market ya. Kalau pasti naik langsung besok lusa naik terus ya enak kan, nggak ganggu psikologis. Ya kalau menurut saya trennya itu masih naik, cuman akan koreksi dulu membentuk swing low. Ya bisa juga bandarnya ngumpulin barang lagi di harga murah baru tarik naik. Ya itu untuk PTPP. Lanjut JSMR yang ditutup di harga 4.250 terkoreksi 0,7%. Asing net buy. Kalau di broker semuanya JSMR di distribusi. Harusnya sih bagus JSMR ini di atas 4.000. Nah ya kita pakai 4.000 support. Itu bagus tuh. Mantul. Potensi besar 80% mantul kalau berani turun ke 4.000. Dan dia akan sideways 4.000, resistennya 4.600. Nah itu ya. Dan potensi besar 4.000 itu swing low dan dia kemudian naik lagi. Tunggu di 4.000 JSMR. Nggak usah panjang lebar kalau kayak seperti ini. Tunggu di 4.000 atau silahkan kalau mau cicil dari atas. Yang pastinya potensi besar dia mantul dari 4.000 untuk JSMR. Lanjut. Crush yang ditutup di 132 terkoreksi 2,22%. Asing net buy. Kalau broker Crush di distribusi. Crush wait and see dulu karena baru kepentok resisten kan 140. Jadi nawar. Kalau dikasih 120 untuk menarik karena pandangannya masih sideways. Belum besar sideways. Ya, ada potensi turun dulu sampai ya maksimal harusnya 118, 122. Area itu menarik untuk beli. Kalau menurut saya nawar di bawah aja. Gimana kalau nggak dikasih dia rebound? Padahal feeling saya memang naik. Silakan beli atau coba cicil aja dari harga berapa Bapak Ibu mau. Ya, nggak harus tepat pas di 122, 118. Ya bisa juga cicil dari 126. Bagaimana strategi Bapak Ibu lah. Yang penting tuh average-nya bisa mepet-mepet support. Jadi kalau dia technical rebound itu profitnya bisa lebih lebar. Itu ya. Apakah akan tembus 140? Kita lihat aja ke depannya. Yang pastinya kemungkinan besar sideways dulu. Range-nya 120, 118 support. Resistennya sekitaran 136, 144 untuk Crush. Lanjut. Gikon yang ditutup di harga 74 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Gikon di distribusi. Gikon bagus, ada peluang bangkit. Kalau menurut saya coba lihat volume. Biasa aja ya masih, tapi ada peluang lah. Saat ini pakai 6768 nggak perlu. Kita tarik naik aja nih. Pakai 70. Jebol itu buang aja 6968, nggak perlu sampai support tadi. Kemungkinan besar sebelum menembus 80, 82 itu sideways dulu. Mudah-mudahan sesuai gambaran Gikon juga sideways di bulan Mei dan Juni baru bangkit ya. Pokoknya bisa spek buy itu di 70 sampai 73, 72, 71. Disclaimer, ini bukan rekomendasi, bukan menyuruh untuk beli. Dan kalau mau pakai stop loss di 68. Untuk Gikon. Smil yang kemarin kembali ARB ke harga 256 terkoreksi 14,66%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Smil di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Smil gimana nih Smil? Kalau saya masih wait and see ya. Mungkin coba 15% ya ARB-nya. Nah, ini kemungkinan besar bisa rebound nih. Kenapa? Karena di 220 nih pas kebetulan 15%-nya tuh di dulunya resisten. Nah, ya. Kita lihatlah. Ada potensi lah kalaupun 2 kali lagi ARB tutup gap nih ya. Enggak nyampe ya. Ya ada peluang lah antara Senin atau Selasa tuh bangun. Selesai ARB-nya ya. Kenapa? Karena ini udah dalam banget ARB-nya dari atas nih. Tuh udah 52% dia turun. Tambah besok ARB lagi misalnya di 200-an tuh.
besok di 220. Jadi gimana untuk Smell? Smell ini lebih cocok untuk di scalpingin dulu ya. Jangan berharap dia mentang-mentang ARB sudah lama tiba-tiba berharapnya naik tinggi 35%. Enggak ya, 24% kalau di atas 200. 24% naiknya enggak. Kalau di grup Burnet Trader kemarin itu beli ya pas bangun Smil tanggal berapa kemarin? 30 tuh saya sudah imbaukan tuh. Di berapa low-nya kemarin 282 ya. Saya bilang HK 284 take profit 5 sampai 8%. Kalau ikut itu ya saya bilang itu super high risk. Target profit nggak usah banyak 5 sampai 8%. Harusnya dapat. Ya, harusnya dapat. Karena harga tertingginya 310. 284, 310 itu kan berarti ada 26 poin. Hampir 10% tuh profitnya. Cuman ya saya bilang 5 sampai 8%. Kalau yang hold terus sekarang malah loss. Harusnya profit bisa 5-8%. Kalau pengen profitnya lebih besar malah di hold. Sekarang malah floating loss. Coba aja beli 284 saya suruh HK. Dan waktu itu belum bangun loh. Sahamnya itu belum bangun. Saya bilang nanti HK kalau 256, kalau 254 itu di over HK. Saya bilang. Ya sekarang floating loss malah 10%. Itu ya gunanya kita harus disiplin. Kenapa kok cuman segitu? Ya saya melihatnya memang psikologis pasar saat itu untuk Smil kemungkinan besar dia mancing 5 sampai 10%, 5 sampai 8%, habis itu diturunin lagi. Ya itu karena kenapa? Kok bisa tahu? Walaupun nggak tepat dia bisa naik lebih hampir 10%. Kok bisa tahu? Ya itu berdasarkan pengalaman ya. Tapi nggak semua saham. Nah, supaya bisa seperti itu gimana? Ya lihat, mengalami dulu. Ya butuh proses, butuh jam terbang, butuh waktu. Bapak Ibu terus memantau market. Tuh, jadi kalau menurut saya Smil sih potensi bangun. Kalau nggak Senin ya Selasa tuh adalah rebound. Mungkin rebound 10-15% tuh bisa. Tapi ini kembali lagi disclaimer ya. Naik tinggi ada peluang. Tapi ini disclaimer. Ini saham high risk yang nyangkut atas gimana? Ya kalau nggak mau ke atas ya biarin aja. Bisa nggak dia naik? Ya bisa-bisa aja. Kapan kalau ditanya? Kalau saya tahu dia naik kembali ke atas 540 ini misalnya minggu depan, saya bisa gadai rumah tuh. Sertifikat rumah. Semuanya saya gadai itu. Untuk saya beli Smil. Kalau saya tahu benar ya. Real. Info A1. Karena saya juga nggak tahu ya. Itu bisa membuat plan aja. Itu ya. Jadi itu aja dulu untuk Smil. Masih bisa turun ya. Masih bisa turun. Tapi ada peluang bangun. Lanjut Mine yang ditutup di harga 525 menguat 3,96%. Asing net buy. Kalau bongkar semuanya Mine akumulasi tipis. Mine bagus ya. Akhirnya tembus juga, saya nggak perhatikan dia tembus 500. Naik 20% ke 600. Wah, nomplok benar nih. Ya. Mine bagus nggak? Bagus. Mine yang penting nggak jebol berapa? 490. Perkiraan saya sideways di bawah ternyata ditembus. Jadi supportnya berapa? 90. Jebol itu udah, jangan harap pasti ke bawah. Ya, dia harusnya sideways-nya di atas 500 sampai, kalau sampai 600 kayaknya agak berat ya. Ini aja paling 550 500. Itu untuk main. Lanjut yang terakhir Mina yang ditutup di harga 103, terkoreksi 1,9%. Asing net buy. Kalian bongkar semuanya Mina akumulasi. Mina pokoknya nggak jebol 100 aman. Itu aja ingat ya. 97, 98 toleransi. 97, 96 tutup di bawah itu buang. Bisa rebound nggak? Mudah-mudahan rebound. Karena koreksinya pola makin kecil dan ada pembentukan pola 3 Black Crow. Ya, mudah-mudahan teknik rebound bisa sampai berapa? Minggu depan 120 tuh bisa. Mudah-mudahan kalau rebound untuk Mina. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader.
Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik bisa klik link di deskripsi dan sampai ketemu di video selanjutnya.